Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Saiful Umam. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat database di CMD. Yang pertama nanti akan ada studi kasus yang nanti saya tampilkan dalam laptop, dan dari studi kasus nanti saya sudah menyimpulkan di dalam buku ini, tinggal nanti menginput di XMPP-nya. Langsung saja kita masuk ke laptop. Kemudian ini terdapat studi kasus, terdapat IR diagram berikut ini untuk menangani pengadaan barang pada suatu organisasi. Ini flowchart-nya. Nanti akan dibuat tabel MySQL dalam CMD. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu XMPP-nya. Kita jalankan XMPP C. Kita jalankan ini. Setelah masuk XMPP, kita dua-duanya kita start. Kita start dua-duanya. Setelah itu, setelah dua-duanya di start, kenapa di start? Karena akan menjalankan pembuatan database di MySQL. Setelah itu masuk ke command prompt atau CMD. Nah, ini. Setelah masuk CMD, kita langsung saja ke masuk CD terlebih dahulu, masuk file directory. Setelah masuk C, kenapa saya di C? Karena saya nyimpen XMPP-nya itu di C. Jadi langsung saja CD spasi C karena saya menyimpannya di C. XMPP, kemudian MySQL, enter. Setelah masuk ke filenya C, XMPP-nya tadi, kita langsung root MySQL, masuk ke root menu root, enter. Setelah muncul welcome to Bimari Monitor Command Language, nah ini bertanda udah berhasil masuk ke XMPP-nya dari command prompt. Kemudian berdasarkan yang studi kasus tadi, saya sudah merangkum ada 13 tabel yang nanti akan dibuat dari judul pengadaan barang pada suatu organisasi ini. Nah, langsung saja kita buat tabelnya terlebih dahulu. Create database procuren goods. Nah, ini udah jadi pengadaan barang pada suatu organisasi.
procurement goods. Kemudian setelah ini kita kan sudah membuat yang namanya database terlebih dahulu, yang nantinya di dalam database itu ada tabel yang saya rangkum dari studi kasus tadi, itu ada 13. Sebelum kita membuat tabel yang terdiri dari beberapa isi tabel itu sendiri, kita akan menampilkan apakah tadi yang database kita buat itu sudah berhasil atau belum. Caranya show database, enter. Nah, ini nih, procurement goods berarti udah berhasil. Kemudian setelah berhasil, kita akan membuat tabelnya itu dalam database procurement good. Jadi kita harus menggunakan procurement good. Caranya kita user procurement goods. Sudah masuk ke database procurement good. Langsung saja dalam procurement good kita membuat tabel yang pertama, tabel suppliers. Dari studi kasus tadi, supplies. Nah, dalam supply itu dapat ini kontak supply ID. Nah, ini intinya lah. Kita langsung saja buatlah. Create tabel. Suppliers. Kemudian di dalam tabel itu terdapat pertama supplier ID, tipe ininya integer. Integer itu inputan angka, terserah mau 10, mau 20, 30, tergantung panjang karakternya. Kita milihnya 20 aja. 10. Ini tipe datanya primary key. Primary key. Kemudian koma, lalu enter. Setelah itu terdapat lagi supername. Supplier name. Tipe ininya varchar. Ada setelah mau berapa, 20 aja ya. Not null. Tipe ininya not null. Kemudian koma enter. Setelah supplier ada lagi alamat, address varchar ininya 20 not null. Setelah varchar, setelah address itu ada lagi company name. Varchar 20 not null. Setelah company name terdapat kontak,
kontak, varchar not null. Kemudian ini tutup kalau udah selesai, kemudian titik koma, kemudian enter. Nah kalau oke berarti tabel udah berhasil. Kemudian setelah itu, setelah supplier ada yang namanya purchase order. Purchase order nih keduanya, purchase order. Create tabel for order. Dalam proses order terdapat proses order ID proses order, PO ID tipe integer 20, primary key, primary key. Kemudian shipping time varchar not null, enter. Setelah shipping time terdapat processing order date, PO date not null. Setelah PO dates ada delivery dates, delivery dates. Tipe datanya date, tanggal, not null. Enter. Setelah delivery date, PO date, delivery date, kemudian PO status. PO status varchar, tipe datanya varchar 20. Setelah PO status, payment terms, bayaran, payment varchar null. Setelah itu payment ID supplier. Not dulu. Kemudian setelah selesai tanda tutup, kemudian titik koma, enter. Nah setelah oke berhasil.
Kemudian tabel yang kedua itu ada tabel purchase order detail. Setelah ini langsung masuk ke purchase order detail. Create tabel purchase order detail, kemudian enter. Terdapat pertama purchase order detail ID-nya PODET ID, tipe ininya integer, pelaku primary. Oke, enter. Setelah itu PODET price not null. Setelah price terdapat amount, tipe varchar not null. Setelah amount, kemudian PO status, varchar not null. Setelah PO status ada lagi PO ID, tipenya integer, ininya not null. Makanya udah dipakai PODET ID not null. Not null. PO ID not null. Kemudian satu lagi ada BERT ID. Detail ID, tipenya integer, not null. Enter. Setelah oke, berarti udah berhasil lagi. Kemudian tabel yang keempat, yaitu membuat tabel requirement. Yang keempat, recruitment, dari push order detail ke recruitment detail. Recruitment, bukan ke recruitment terlebih dahulu, proses, kemudian ke recruitment. Recruitment ada dua isi dari tabel recruitment. Tabel requi
requirements. Dalam requirement terdapat ID requirement, ID requirement, ID requirement, kita singkat aja rec ID tipe ininya integer, primary key, enter, kemudian date, tanggal, data, not, Setelah tabel requirement, yang selanjutnya tabel requirements detail. Nah, ini ya, requirement detail dari requirement ke requirement detail. Create tabel detail. Terdapat atribut requirement detail, date, ID. Kalau pertama biasa ID tipe integer, inputan angka 29 nggak apa-apa sih hasilnya sih. Tipe primary key, kemudian enter. Setelah itu ada requirement status, varchar, setelah varchar not null, kemudian mon varchar 20. Setelah itu, setelah mon, kemudian goods ID, integer. Kalau ID biasanya pakainya integer, not null. Kemudian setelah good ID, enter, prosmain detail, pros order detail, PO date, ID integer 20, not null. Setelah itu kemudian ada requirement ID requirement. Setelah kemudian ID integer 20, not null. Enter. Setelah tabel requirement detail selesai, tabel selanjutnya adalah create tabel goods. Create tabel goods. Enter. Di dalam tabel goods terdapat atribut good ID, current stock, name description,
price. Pertama, goods ID integer. Lalu primary. Oke. Setelah itu current stock. Current stock. Varchar. Varchar. Setelah current stock, name description. Setelah name description ada price, terakhir price. Tipenya varchar. Kemudian oke. Nah, sudah. Kemudian tabel yang nomor 7 adalah accounting transaction. Tabel accounting transaction. Di dalam tabel accounting transaction terdapat atribut yang namanya ID transaction dan tanggal, kemudian account ID. Pertama tadi transaction ID transaction ID integer primary key. Tanggal transaksi not null. Tanggal transaksi, kemudian account ID account ID integer not null. Kemudian enter. Kemudian tabel yang selanjutnya adalah tabel icon. Tabel icon ya, tadi tadi kan accounting transaction, kemudian lari ke account. Icon terdapat icon ID dan name. Kemudian
confusion of transaction ID. Di dalam account ada ada icon ID, kemudian name, transaction ID. Langsung saja. Create tabel account, tabel account terdapat ID account, ID tipe integer, kemudian name, kemudian setelah name ada transaction ID transaction. Kemudian tabel yang ke-9, tabel pembayaran, payments. Langsung dari sini kita cek lagi, langsung ke, saya merangkumnya ke pembayaran, payment nih, dari accounting langsung nanti ke sini, payment, bukan payment, bayaran, terdapat total sama transaction ID. Create tabel payment total integer, primary key, kemudian ID transaction, transaction ID integer, nama ininya notebook. Kemudian setelah ini ada dua atribut, enter. Setelah itu kemudian tabel yang ke-10 yaitu invoice verification ya. Yang ke-10 invoice verification. Create invoice
invoice verification terdapat atribut satu status invoice. Langsung saja if status kemudian invoice amount, kemudian deskripsinya setelah deskripsi ada yang namanya ID transaction. Tutup. Bentar. Kemudian tabel yang ke-11. Create tabel yang ke-11 apa tadi lupa ya. Good reshape. Good. Nah, ini nih. Dari sini ke sini. Good reshape. Tabel good dalamnya terdapat good reshape status integer enter. Kemudian stroke penyimpanan, ID penyimpanan, stroke ID. Setelah stroke ID ada transaction ID. Maaf salah. Kemudian yang ke-11 adalah tabel good reshape detailnya. Good reshape detail. Ini nanti setelah tulisannya location. Langsung saja tabel good reshape detail. Create tabel good reshape detail. Dalamnya ada
namanya good reshape detail ID-nya grdet, aku singkat grdet ID integer follow maaf private. Oke. Kemudian ada good reshape status gr status kemudian tabel yang terakhir yaitu apa tadi ya, stroke location ya, stroke lokasi penyimpanan. Ada PIC, stroke ID, location, kontak. Langsung read tabel stroke penyimpanan location. Stroke ID stroke ID saja primary. Oke, enter primary key enter, kemudian PIC varchar tipe ininya langsung 0. Setelah PIC ada location varchar setelah location ada yang namanya kontak. Oke, alhamdulillah udah semuanya tabelnya. Kita tinggal menampilkan tabel yang tadi kita buat. Caranya dengan show tables, enter. Nah, ini tabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas sesuai saya yang tadi analisa dari studi kasus ini. Ada 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian kalau mau menampilkan satu persatu tabel yang kita buat, coba nih contohnya nih. Sampel icon ya. Icon. Caranya dengan dash icon coba enter. Nah, ini atribut yang tadi sudah kita input. Contoh lagi, misalkan goats dash kebalik dash good
good dash error ya, kenapa sintaks manual server dash, oh iya kebalik. Nah, ini kebalik. Good. Nah ini sampelnya. Kalau misalkan mau manggil dengan cara menggunakan dash. Kalau mau menampilkan tabelnya, show tabel. Kalau menampilkan database, show database. Ini tabel yang udah dibuat. Kemudian dari tabel yang dibuat, nanti ada yang namanya relasinya. Relasinya nanti akan saya bikin tutorial lagi di part selanjutnya. Sekian dari saya tentang studi kasus berikut ini yang dapat saya input dalam CMD MySQL. Apabila ada kekurangan ataupun salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe dan share dan komen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di part berikutnya.